Saya hanya mencuri pandang pada bunga sekolah di lapangan. Tetapi hal itu mengejutkan seluruh sekolah. Bahkan kepala sekolah pun harus berusaha menghalangi saya dengan segala cara. Hanya karena bunga sekolah itu adalah tunangan saya. Dan dia baru saja terbangun dengan bakat tingkat S di panggung kebangkitan. Namun, saya telah terbangun berkali-kali tetapi tidak berhasil. Mengenai perjanjian pernikahan kita berdua. Itu ditetapkan oleh orang tua kita sebelum kita dilahirkan. Melihat Lan Yuing sedang melangkah ke arah sini. Perasaan saya semakin bersemangat. Karena sesuai dengan berbagai alur novel yang saya baca sebelum berpindah dunia. Lan Yuing pasti akan secara terbuka memutuskan hubungan dengan saya. Tapi menunggu ke kiri dan kanan. Namun, saya hanya melihat sepasang mata yang jelas hitam dan putih. Kedua orang saling bertatapan. Suasana tiba-tiba menjadi sangat tenang. Bahkan para penonton yang berada di samping pun menahan napas. Takut melewatkan adegan terkenal pembatalan pernikahan yang akan datang. Akhirnya, saya tidak bisa menahan diri lagi. Dengan sedikit kebingungan, saya yang pertama kali keheningan. Itu, siswa bunga sekolah, Lan Yuing. Ada apa kamu mencari saya? Lan Yuing mengangguk pelan. Lalu, dia entah dari mana, mengambil selembar kertas. Begini, paman dan bibi saya adalah teman dekat orang tua saya sebelum mereka meninggal. Oleh karena itu, kedua keluarga awalnya melakukan pernikahan yang diatur sejak lahir. Mereka mengatur seumur hidup kami berdua. Seharusnya, kita berdua sudah seperti saudara. Saya tidak seharusnya mendesakmu seperti ini. Tapi hari ini adalah hari kebangkitan bagi semua orang. Saya merasa ada beberapa hal yang lebih baik dijelaskan sebelumnya. Lan Yuing menyilangkan jari-jarinya di depan tubuhnya. Sepertinya dia sedang berjuang dalam perdebatan pikiran yang sengit. Mendengar hal itu, saya terkejut sejenak. Lalu, saya mengepalkan tangan. Mulailah membangun emosi untuk baris berikutnya. Tapi yang saya tidak duga, kata-katanya selanjutnya membuat saya bingung dan tertawa. Jadi, saya datang mencarimu kali ini. Saya ingin bertanya kapan kamu berencana untuk menikah dengan saya. 30 tahun di Heksi. Jangan meremehkan pemuda yang miskin. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kamu katakan? Kata-kata yang sudah siap terucap tersangkut di tenggorokan. Saya bahkan mengira ada masalah dengan pendengaran saya. Itu, siswa Lan Yuing. Saya rasa kita berdua tidak cocok. Kemungkinan besar saya akan terbangun dengan bakat tingkat D. Saat itu, kita tetap harus berpisah. Mendengar kata-kata saya ini, orang-orang di sekitar langsung heboh. Seketika mereka mengepung saya dari semua sisi. Mereka bahkan mengolok-olok pernyataan saya. Namun, orang-orang ini sama sekali tidak mempengaruhi Lan Yuing. Terlihat Lan Yuing malah semakin maju. Dada yang tinggi hampir menyentuh wajah saya. Tidak, bahkan jika bakatmu hanya E. Sepanjang hidup saya sudah memilihmu. Seketika, aku tidak tahu harus menaruh tatapanku di mana. Tanpa bisa mengendalikan diri, aku melihat ke suatu tempat di depanku. Dan pada saat itu, suara guru di panggung kebangkitan terdengar lagi. Pembangkit berikutnya, Su Yi. Seketika aku merasa seperti mendapat pengampunan besar. Dengan tegas, aku mendorong orang-orang di dalam dan luar lingkaran. Aku melangkah cepat menuju panggung tinggi. Meletakkan tangan di atas batu kebangkitan. Seketika, batu kebangkitan itu menunjukkan sedikit gerakan. Namun, tidak ada cahaya yang terpancar. Di lapangan, para bystander segera mengeluarkan suara keheranan. Mereka semua menertawakan aku seperti katak yang ingin makan daging angsa. Saat itu, suara keras sebuah tamparan memecah pembicaraan orang-orang. Gadis yang teriak itu mendapati wajahnya ditandai dengan bekas merah. Sementara itu, wajah Lan Yuing tampak dingin. Senyum yang sebelumnya menghiasi wajahnya saat berhadapan denganku telah lenyap tanpa jejak. Dia adalah tunangan saya. Jika saya mendengar kata-kata seperti itu lagi, itu tidak akan semudah satu tamparan. Semua orang langsung merasa menggigil. Mereka baru ingat bahwa Lan Yuing seperti es. Julukan cantik itu bukan sekadar omong kosong. Lan Yuing tidak lagi memperhatikan orang-orang. Dia berbalik dan melihat ke arah panggung kebangkitan. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Saat itu, di panggung kebangkitan, guru yang bertugas mendaftar menatap saya dengan sedikit kecewa. Dia sedang bersiap untuk mengumumkan bahwa kebangkitan saya gagal. Dan saat itu, sebuah bayangan pedang raksasa melintas di langit. Tak terhitung bintang berkilauan di dalam bayangan pedang raksasa. Gerakan sebesar itu membuat semua orang langsung terdiam. Bayangan pedang galaksi menerobos langit. Bahkan kepala sekolah Chen Suhua yang duduk tenang di sofa pun kehilangan kendali seketika. Ia secara naluriah berdiri. Ini adalah tingkat SS. Saya harus segera melaporkan ini kepada Gubernur Hiki Guang. Chen Suhua menatap penuh perhatian ke arah batu kebangkitan. Tangan kirinya bergetar saat menyalakan sebatang rokok. Di benaknya, dia mulai merencanakan segalanya. Jika dia tidak salah ingat, putri tunggal Gubernur Hiki Guang hingga kini belum menemukan pengendali pedang yang cocok. Asalkan dia merekomendasikan siswanya ini. Di kemudian hari, dia akan memiliki sandaran di pemerintahan federal. Namun belum sempat dia berpikir lebih jauh. Bayangan pedang raksasa di langit tiba-tiba menghilang. Sekelompok bintang yang jatuh seketika menggenangi seluruh panggung kebangkitan dengan sempurna. Ketika melihat kembali ke batu kebangkitan, bakat saya pun muncul bersamaan. Su Yi, bakat kebangkitan penguasa pedang abadi. Tingkat SSS.
Melihat tulisan yang berkilauan di batu kebangkitan, semua orang merasakan sesak nafas. Pengendali pedang tingkat SSS. Bakat seperti ini belum pernah muncul di Bintang Biru selama hampir 1000 tahun. Bakat dengan tingkat seperti ini. Kepala sekolah Chen Suhua bahkan tidak memperhatikan rokok di mulutnya. Dengan cepat melaporkan bakat SSS saya kepada Gubernur He Qiguang. Kemudian, saya berlari turun dari podium dengan terburu-buru. Takut jika saya mengalami sedikit saja kecelakaan. Namun, yang lebih cepat bereaksi adalah ribuan gadis di lapangan yang serentak datang berkerumun ke arah saya. Mereka semua menyatakan bahwa selama mereka menandatangani kontrak dengan saya, syaratnya bisa saya tentukan. Ternyata dinding dimensi dunia ini telah pecah. Banyak makhluk fantasi mengalir masuk ke sini. Manusia menggunakan segala cara. Tetapi bahkan senjata nuklir yang dibanggakan tidak berfungsi sama sekali terhadap mereka. Ketika semua manusia bersiap-siap menghadapi kehampaan, akhirnya ada arkeolog yang menemukan cara kebangkitan dari sebuah batu tulis. Melalui ritual kebangkitan dewasa, gadis dapat berubah menjadi putri pedang yang memberikan kerusakan ledakan kepada makhluk fantasi. Sedangkan laki-laki menjadi pengendali pedang yang mengaktifkan bakat eksklusif mereka sendiri. Secara signifikan meningkatkan kemampuan tempur Sword Maiden dalam berbagai aspek. Dan saat ini di lapangan, Lan Yuing melihatku yang dikelilingi oleh banyak orang di tengah. Perasaannya sangat kompleks. Meskipun dia selalu percaya diri terhadap bakat saya. Tapi bakat saya memang terlalu bagus. Lagi pula, saya telah bangkit dengan tingkat SSS. Selama bisa mengikat kontrak dengan saya, itu sama seperti ayam yang jatuh menjadi phoenix. Saya mengabaikan dengan acuh tak acuh kerumunan yang berebut. Perempuan yang memperkenalkan diri mereka. Tetapi saya memandang melewati kerumunan. Melihat bakat SSS saya yang baru saja bangkit. Bakat, penguasa pedang abadi SSS. Karakteristik khusus, kolam pembersihan pedang, hati cerdas, semua pedang kembali ke asal. Hati pedang cerdas, memahami esensi hal-hal. Setiap informasi tersembunyi jelas di pikiran. Kolam pembersihan debu, mengasah bakat Sword Maiden. Menghapus semua debu. Membuatnya kembali ke bentuk kuno. 10.000 pedang kembali ke akar, daya tarik terhadap bunga pedang berlipat ganda. Jumlah kontrak tidak lagi dibatasi. Bakat ini memang benar-benar tak terkalahkan. Ketiga karakteristik itu jika dikeluarkan, semuanya adalah keberadaan yang cukup cacat. Hati pedang yang anggun dapat mengetahui diri sendiri dan lawan. Baik untuk kontrak bunga pedang maupun menghadapi musuh adalah senjata yang ampuh. Kolam pedang pembersih dapat meningkatkan kualitas bunga pedang. Jika hal ini sampai terdengar, semua bunga pedang di seluruh dunia pasti akan memohon untuk berkontrak dengan saya. Mengenai 10.000 pedang kembali ke akar yang terakhir. Itu adalah karakteristik yang paling aneh. Bahkan dapat menghapus pembatasan jumlah kontrak bunga pedang sepenuhnya. Perlu diketahui bahwa sebagian besar pengendali pedang hanya dapat berkontrak dengan satu bunga pedang saja. Hanya pengendali pedang dengan bakat di atas tingkat S dapat berkontrak dengan 2 bunga pedang sekaligus. Saat itu, seorang tank tipe harimau dengan bekas telapak tangan di wajahnya sedang menyerang garis pertahanan Maginot yang dibentuk oleh para guru. Saya tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang. Detik berikutnya, semua informasi bakatnya muncul. Tiba-tiba muncul di depan mata. Zheng Fangdi, pedang besi putih kelas E. Karakteristik khusus, tidak ada. Jumlah pencucian, tidak ada. Segera, saya melihat beberapa gadis lagi. Dari situ, saya merangkum pola-pola dalam informasi gadis-gadis ini. Selain karakteristik khusus dan tingkat bakat yang berbeda-beda, jumlah pencucian semuanya tidak ada. Tiba-tiba pandangan saya jatuh pada kontrak di tangan kiri. Segera menyadari sepertinya saya tidak melihat. Melihat tunangannya yang murah di tengah kerumunan. Segera, saya mengalihkan pandangan ke kejauhan. Akhirnya, saya melihat Lan Yuing di lapangan. Lan Yuing tidak seperti gadis-gadis itu yang berbondong-bondong menuju panggung kebangkitan, melainkan memilih untuk berdiri tenang di tempatnya. Ketika pandangan saya terhenti pada Lan Yuing, informasi tentang dirinya juga muncul. Lan Yuing, pedang King Shuang tingkat S. Karakteristik eksklusif, pedang jalan raja. Jumlah pembersihan, 2. Seketika saya merasa bahwa bakat Lan Yuing tidak biasa. Segera melompat dengan semangat. Langsung melompat turun dari panggung kebangkitan. Melihat pemandangan ini, para gadis yang terjebak di panggung kebangkitan pun menjadi semakin gila. Mereka semua berbalik dan berlari turun dari panggung kebangkitan untuk mengejar saya. Saya tidak memperhatikan pembicaraan di sekitar saya. Saya berjalan cepat ke depan Lan Yuing yang berdiri di sana. Dengan anggun mengulurkan tangan kirinya. Siswa Lan Yuing, apakah kamu mau menyelesaikan kontrak dengan saya? Menjadi pedang istri eksklusif saya? Lan Yuing secara tidak sadar melotot. Dia berdiri agak tercengang di tempatnya. Dia sama sekali tidak menyangka. Saya bahkan setelah mendeteksi bakat tingkat SSS, masih akan memilih untuk mengontraknya. Yang bereaksi lebih kuat daripada Lan Yuing. Ada banyak laki-laki di lapangan, memikirkan bahwa bunga sekolah segera akan dilamar. Dan mereka hanya bisa melihat dengan bengong. Seketika, lapangan dipenuhi dengan suara peluit dan tangisan. Saya tidak memperhatikan suara yang datang dan pergi di sekitar. Mata saya tertuju pada Lan Yuing di depan saya. Saya menunggu balasan Lan Yuing.
Mata Lan Yuing tanpa disadari menjadi basah. Dia membuka mulutnya, ingin menjawab dengan, "Saya mau." Dan tepat saat itu, suara yang mendesak terdengar dari belakang kerumunan. "Tidak boleh. Saya tidak setuju kamu membuat kontrak dengan Lan Yuing." Terlihat di tengah kerumunan, kepala sekolah Chen Suhua dari Donghai nomor 1 sudah sampai di lapangan. Begitu suaranya selesai, siswa-siswa di lapangan langsung berhamburan. Mereka semua percaya bahwa kepala sekolah sengaja mencari masalah. Mendengar pembicaraan siswa-siswa, kepala sekolah Chen Suhua marah hingga hampir meledak. Dia segera bersuara untuk menjelaskan. "Takut saya salah paham dengan maksudnya. Siswa Suyi, kamu harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Energi pedang di dalam tubuh pemilik pedang itu terbatas. Meskipun kamu memiliki bakat tingkat SSS, paling banyak, Anda hanya dapat mengontrak 2 gadis pedang. Jika kamu menandatangani kontrak dengan Lan Yuing sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan lagi jika bertemu pedang perempuan dengan bakat yang lebih baik. Pedang perempuan yang lebih baik tidak akan memiliki kesempatan lagi." Chen Suhua menjelaskan banyak hal. Para siswa di lapangan tidak berhenti berdiskusi, malah semakin intens. Siswa-siswa di sekeliling saling berbicara. Jelas mereka mulai mengakui pernyataan Chen Suhua. "Saya merasa apa yang dikatakan kepala sekolah sepertinya ada benarnya. Kamu memang seharusnya mencari 2 bakat. Pedang perempuan yang lebih baik untuk dikontrak. Kamu bisa memikirkan saya setelah bangkit. Saya sudah sangat tersentuh. Tentang kontrak, sebaiknya jangan." Sambil berbicara, kepala Lan Yuing perlahan menunduk. Namun, saya melotot tajam kepada Chen Suhua. Segera dia menyatakan sikap dengan tegas. "Tak perlu dikatakan lagi. Kepala sekolah, saya sudah mengambil keputusan. Hari ini, bahkan Anda pun tidak bisa. Siapapun yang datang tidak akan bisa mengubah pikiran saya." Sambil berkata, saya menggenggam tangan kanan Lan Yuing. "Saya membuktikan sikap saya dengan tindakan. Kamu adalah masa depan umat manusia. Jangan sampai terpengaruh oleh perasaan." Chen Suhua benar-benar panik. Dia baru saja melaporkan kepada Hiki Guang tentang kabar baik. Dia menjamin bahwa saya akan aman menunggu Hyun Er tiba di kota Haidong. Namun saat ini, sepertinya saya sama sekali tidak mempertimbangkan pro dan kontra. Saya sudah bulat hati untuk mengikuti kontrak pernikahan yang diatur. Ini membuatnya sangat panik. Namun, meskipun dia sangat panik, dia pun tidak berani langsung memisahkan mereka. Seorang pengendali pedang tingkat SSS. Prestasi kedua belah pihak ke depannya pasti akan jauh melebihi pencapaian kepala sekolahnya di Donghai nomor 1. "Ayo pergi. Lan Yuing. Pergi untuk menandatangani kontrak. Ini adalah kesepakatan yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Kamu tidak akan berubah pikiran, kan?" Aku sama sekali tidak memperhatikan Chen Suhua. Langsung menatap Lan Yuing yang sedang menunduk. Setelah mengatakannya, aku tidak menunggu reaksi orang-orang. Langsung menggenggam tangan Lan Yuing dan menjauh dari kerumunan. Pengendali pedang dan pedang putri ingin menandatangani kontrak. Maka diperlukan lingkungan yang benar-benar tenang. Sebagai tempat untuk membina siswa, sekolah Donghai pertama tentunya memiliki ruang kontrak khusus. Lan Yuing digenggam tangannya olehku. Telapak tangannya begitu tegang sampai mengeluarkan keringat. "Ngomong-ngomong, buku nikah kita sepertinya masih ada di tanganku. Lebih baik jika kamu yang menyimpannya terlebih dahulu." Aku yang berjalan di depan tiba-tiba menoleh ke belakang. Lan Yuing sedang mencuri pandang ke arahku. Sesaat dia tidak mendengar jelas kata-kataku. "Buku nikah seharusnya dibawa oleh pihak perempuan setelah menikah. Apa kamu ingin menikah sekarang juga? Ini terlalu cepat, kan?" Saya tersenyum sambil memberikan halaman kontrak itu lagi kepada Lan Yuing. Dengan cepat saya membuka pintu ruang kontrak dan masuk. Sebenarnya tidak ada salahnya. Lan Yuing menggumam pelan. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menyadari kata-kata tajam yang baru saja dia ucapkan. Untungnya, sepertinya saya tidak mendengar gumamannya. Hanya mendorong pintu ruang kontrak dan langsung masuk. Barulah Lan Yuing menghela napas lega. Dia segera mengikuti dengan wajah memerah. Ruang kontrak itu sangat kecil. Setelah 2 orang masuk, mereka duduk berhadapan. Ruang itu menjadi semakin sempit. Saya bahkan bisa merasakan kehadiran Lan Yuing. Uap hangatnya menyentuh leher saya. Dan juga wangi tubuh yang khas dari gadis itu. Membuat seseorang tidak bisa tidak membayangkan hal-hal romantis setelah menghirupnya. Wajah Lan Yuing semakin merah. Dia sekarang malu sampai-sampai ingin bersembunyi di celah tanah. Tapi memang tubuhnya seperti itu. Dia sudah berusaha keras untuk tidak menyentuhku. Tapi tetap saja, tidak bisa dihindari sedikit pun. Aku sedikit membungkukkan tubuhku. Merasa aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika tidak, pasti akan mengundang tawa di depan Lan Yuing. Lan Yuing menjawab dengan suara sangat pelan. Dia merasa kepalanya hampir meledak. Detik berikutnya, upacara kontrak dimulai. Sebuah formasi sihir besar menyebar keluar dengan aku sebagai pusatnya. Dengan cepat menutupi seluruh ruangan kontrak. Formasi sihir berwarna emas terbentang. Sinar yang menyilaukan memancar dari ruangan kontrak menuju langit. Ini adalah kontrak yang diakui oleh bintang-bintang. Ini juga merupakan kontrak yang dikhususkan untuk pengendali pedang level SSS. Di luar ruangan kontrak, Chen Suhua tertegun menatap sinar emas yang mencolok itu. Dia tidak berani melihat ke terminal elektronik di tangannya. Dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana menanggapi pertanyaan Gubernur Hiki Guang. Di mata Chen Suhua,
Betapa cemerlangnya kolom cahaya itu. Betapa gelapnya masa depan karirnya. Di dalam ruangan kontrak, rangkaian rantai emas yang tampak nyata dan tak nyata berkumpul dan terbentuk, mengikatku dan Lan Yuing dengan erat. Rantai jiwa ini dapat menghubungkan keduanya, membuat hati mereka saling terhubung, sehingga keberuntungan dan kerugian mereka terikat bersama. 1 menit kemudian, kontrak selesai sepenuhnya. Segera kembali tenang. Mataku tiba-tiba terbuka lebar. Tiba-tiba muncul sebuah pedang panjang berwarna biru hijau di tanganku. Rasanya sungguh menakjubkan. Seolah-olah kita berdua mengendalikan karakter permainan melalui satu pengendali. Aku memegang Lan Yuing yang telah berubah menjadi pedang panjang. Dengan lembut bercanda kepada Lan Yuing. Detik berikutnya, pedang panjang di tangan saya bergetar sedikit. Seolah-olah itu mengekspresikan ketidakpuasannya. Tiba-tiba saya teringat akan karakteristik bakat saya, kolam pedang pembersih debu. Dengan sebuah suara rendah, saya menggoreskan ujung pedang ke jari saya. Beberapa tetes darah jatuh ke pedang King Shuang seketika. Detik berikutnya, King yang awalnya cukup tenang. Pedang Shuang tiba-tiba bergetar hebat. Bahkan saya pun agak tidak bisa mengendalikannya. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah, ya? Kenapa reaksinya begitu kuat? Saya sulit menggenggam pegangan pedang. Di hati saya tidak bisa tidak merasa khawatir. Ini juga pertama kalinya saya menggunakan bakat saya. Sama sekali tidak saya duga Lan Yuing akan memberikan reaksi sebesar ini. Yang tidak saya ketahui adalah, saat ini, Lan Yuing seolah-olah seluruh tubuhnya, seperti sedang dirawat oleh tangan besar, membuatnya secara naluriah menggerakkan tubuh pedang. Namun, ada rasa nyaman yang sulit diungkapkan di dalam dirinya. Akhirnya, badan pedang King Shuang berhenti bergetar. Sebuah kekuatan pedang jalan raja yang samar-samar hadir, meluas ke sekeliling dengan pedang King Shuang sebagai pusatnya. Seiring dengan semakin padatnya kekuatan pedang, badan pedang King Shuang yang awalnya berwarna biru kehijauan juga, secara bertahap berubah menjadi merah tua. Dengan debu yang mulai mereda, sebuah pedang panjang seluruhnya berwarna merah tua muncul di depan mataku. Lan Yuing, pedang Azure Frost peringkat SS. Kemampuan khusus, pedang jalan raja, pedang pembunuh naga. Pedang jalan raja, King Shuang adalah pedang yang dipakai oleh sang raja. Sangat menakut-nakuti pihak musuh. Mematikan makhluk fantasi level raja dan di bawahnya pasti akan menyebabkan efek langsung mati. Pedang pembunuh naga, Liu Bang, pendiri dinasti Han, bangkit dengan membunuh ular putih. Meningkatkan kerusakan sebesar 200 terhadap makhluk fantasi jenis naga. Setelah mengalahkan makhluk fantasi jenis naga, ada kemungkinan untuk merampas bakat. Jumlah pencucian, 1. Saya tidak menyangka menjadi level SS setelah pencucian. Bakat pedang Nona ternyata begitu luar biasa. Sejenak, saya tertegun di tempat. Namun, ketika saya memperhatikan lebih dekat, saya menemukan aspek yang menakutkan. Misalnya, efek instan dari pedang raja. Berarti tidak peduli berapa banyak kesehatan yang dimiliki musuh. Asalkan memenuhi syarat penilaian, mereka akan langsung terbunuh. Ini adalah kartu truf yang cukup untuk membalikan keadaan bagi saya. Ini benar-benar bisa menciptakan keajaiban di saat terdesak. Pedang pemotong naga. Ketika menghadapi makhluk fantasi dari jenis naga, efeknya bahkan lebih luar biasa. Tidak hanya memiliki peningkatan kerusakan yang tinggi, namun juga memiliki kemungkinan untuk memindahkan bakat lawan secara permanen ke diri sendiri. Ini bisa dianggap sebagai cara yang sangat langka untuk meningkatkan jumlah bakat. Pada saat saya merayakan dalam hati, tanpa saya sadari kapan, Lan Yuing telah kembali ke bentuk manusia dari bentuk pedang King Shuang. Dia memegang dadanya dengan kedua tangan, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tingkat bakat tidak dapat diubah. Ini adalah teori yang dihasilkan manusia selama ribuan tahun praktik. Bahkan jika meninggalkan jejak dalam sejarah manusia. Beberapa jenderal pedang tingkat 9 yang terkenal. Mereka juga tidak dapat meningkatkan tingkat bakat generasi berikutnya. Namun, baru saja, Lan Yuing dengan jelas merasakan bahwa tingkat bakatnya benar-benar meningkat dari tingkat S ke tingkat SS. Aku merasa seperti pencipta yang segalanya bisa dilakukan. Dengan mudah menyelesaikan dengan beberapa tetes darah. Sesuatu yang bahkan jenderal pedang pun tidak dapat lakukan. Su Yi. Efek bakatmu sebaiknya tidak diketahui orang lain. Setelah ragu sejenak, Lan Yuing akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Meskipun saat ini, Federasi Manusia masih cukup bersatu di bawah ancaman monster. Namun, arus gelap yang bersembunyi di bayang-bayang tidak pernah menghilang. Jika kebetulan ada orang dengan niat buruk yang mendengarnya, mereka pasti akan bertindak terhadapku tanpa ragu. Jadi sebaiknya tetap hati-hati. Saya tidak bermaksud menentangmu untuk mencari seorang gadis pedang yang lain. Hanya khawatir tentang keselamatanmu. Jika kamu telah menemukan saudari yang tepat, cukup katakan padaku saja. Setelah itu, Lan Yuing yang berpikir dengan teliti menambahkan beberapa kalimat. Takut saya salah paham dengan maksudnya. Jangan khawatir. Saya sudah tahu. Tidak akan saya sebarkan kemana-mana. Saya tersenyum kecil. Namun, di dalam hati saya merasa sedikit terkejut. Jelas bahwa mereka berdua hanya dijodohkan sejak kecil. Namun, mereka sebenarnya tidak sering bertemu. Tetapi Lan Yuing benar-benar berpikir dari sudut pandangnya sendiri. Membuat saya untuk sesaat bahkan merasa seperti pasangan suami istri yang sudah tua.
Mereka berdua saling menatap. Mungkin tatapanku yang begitu agresif. Lan Yuing yang awalnya berani mengungkapkan perasaannya di lapangan, saat ini tiba-tiba mengalihkan tatapannya dengan tidak pasti. Itu. Saya pergi dulu. Sampai jumpa besok pagi. Lan Yuing tidak berani menatap mataku. Seperti cap air, dia meninggalkan 2 bekas ciuman di wajahku. Tanpa menoleh, dia berlari keluar dari ruang kontrak. Padahal tadi kita sudah menandatangani kontrak. Sekarang dia malah menjadi malu. Gadis kecil memang sulit untuk dipahami. Aku mengantar Lan Yuing pergi dari pandanganku. Aku tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala. Tapi yang tidak aku ketahui adalah, baru saja lewat semalam, manusia muncul kembali setelah bertahun-tahun. Kabar tentang pengendali pedang tingkat SSS segera menyebar ke berbagai galaksi. Ketika aku kembali ke pintu masuk Donghai nomor 1, tempat ini sudah dalam keadaan siaga. Kota memang sangat memperhatikan ujian praktik hari ini. Mereka bahkan mengirim begitu banyak polisi untuk menjaga ketertiban. Melihat moncong senjata yang hitam mengerikan itu, aku tidak bisa menahan tanggapan. Yang disebut ujian praktik adalah cara untuk menguji pengendali pedang muda dan cara kemampuan praktis Sword Maiden 7. Dan bagi kebanyakan pengendali pedang dan pedang nona, uji coba praktis ini juga merupakan kesempatan terbaik untuk mendapatkan pasangan seumur hidup. Waktu terbaik untuk mendapatkan perhatian. Karena kemarin saya menarik perhatian banyak orang. Saya berdiri di gerbang sekolah dan segera menarik perhatian banyak orang. Saya malas memperhatikan komentar orang-orang. Saya menunggu Lan Yuing di depan gerbang sekolah. Tak lama kemudian, dia pun datang. Hanya saja ada beberapa tetes keringat di dahinya. Wajahnya juga tampak tidak begitu baik. Maaf, saya begadang terlalu larut malam kemarin. Tidak masalah. Saya hanya menunggu sebentar saja. Saya mengulurkan tangan dan mengelus kepala Lan Yuing. Saya menggenggam tangannya dan berjalan menuju sekolah. Berjalan di jalan setapak kampus. Saya memperhatikan gadis-gadis yang berlalu lalang di sekitar. Kamu sedang melihat apa? Lan Yuing tiba-tiba menggenggam tangan kanannya sangat kuat. Dia bertanya dengan nada sedikit keluh kesah. Setelah berpikir sejenak, saya memutuskan untuk berkata jujur pada Lan Yuing. Saya ingin melihat apakah di sekolah kita masih ada. Tidak ada pengendali pedang sepertimu. Setelah ujian praktik, sebagian besar Sword Maiden akan memilih tempat mereka. Pada saat itu, akan sedikit tidak baik jika merebut cinta secara paksa. Kalau begitu, jangan dilihat. Suara Lan Yuing terdengar lebih tegas. Saya melihat ke arah Lan Yuing. Merasa ini seharusnya bukan kata-kata yang bisa diucapkan oleh Lan Yuing. Ingin mendengar alasan Lan Yuing. Karena mencegah pengendali pedang mengontrak Sword Maiden kedua untuk kepentingan pribadi. Gadis seperti ini tidak ada. Tetapi di era sekarang pasti sangat jarang. Menambah 1 orang akan menambah kekuatan tempur. Di hadapan ancaman genosida. Moral dan norma sosial antara pria dan wanita sudah tidak sesuai dengan zaman ini. Jika hanya pengendali pedang dengan bakat di atas tingkat S yang bisa mengontrak 2 Sword Maiden sekaligus. Takutnya, sebagian besar gadis ingin mencari seorang saudari untuk diri mereka sendiri. Dan bukan berjuang sendirian dengan pengendali pedang. Saya sudah melihat semua data tahun ini tadi malam. Saya sudah membaca semua informasi tentang pedang nona. Hanya ada 1 gadis yang memiliki bakat tingkat A. Seperti yang diperkirakan. Lan Yuing memberikan alasan yang tidak saya duga. Bagaimana kamu tahu itu? Saya mengangkat alis. Memandang wajah Lan Yuing dengan seksama. Saya secara tidak sengaja menemukan bahwa di bawah kelopak mata Lan Yuing ternyata ada lingkaran hitam tipis. Lan Yuing melihat sekeliling dengan sedikit waspada. Setelah memastikan bahwa teman-teman sekelas terdekat juga berada 10 meter jauhnya, barulah dia mendekatkan mulutnya ke telinga kananku. Dia berbisik sambil menghembuskan napas hangat. Saya memohon kepada orang tua saya selama lebih dari 2 jam. Mereka akhirnya setuju untuk membantu saya mendapatkan daftar kebangkitan. Tadi malam saya melihatnya di terminal pribadi lalu langsung menghancurkannya. Jangan sembarangan menyebarkannya. Sekarang saya benar-benar terkejut. Saya sebenarnya tidak terkejut dengan orang tua Lan Yuing dapat mendapatkan daftar kebangkitan tahun ini. Kedua mertua ini setidaknya adalah awak ke-6. Hingga kini masih bertarung melawan monster di dimensi tertentu. Mendapatkan daftar kebangkitan dari sebuah sekolah menengah bukanlah hal yang sulit. Yang mengejutkanku adalah, Lan Yuing ternyata telah membaca daftar itu sampai selesai. Jumlah siswi yang lulus tahun ini tidak kurang dari 8.000. Setidaknya tidak sampai 10.000. Lan Yuing melihat satu persatu dengan mata telanjang. Setidaknya memerlukan waktu 3 atau 4 jam. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan saya saat ini. Hanya merasa ada aliran panas di dalam hati saya. Aku berbalik dan memeluk Lan Yuing di dalam pelukanku. Dengan suara yang semenyaman mungkin saya berkata, jangan lagi begadang seperti ini di masa depan. Ini sangat merusak kesehatan. Lan Yuing tidak banyak bicara. Hanya menjawab dengan singkat. Dengan sedikit malu, ia menyembunyikan kepalanya di pelukanku. Namun selalu ada orang yang pandai merusak suasana. Saat kami berdua merasakan detak jantung satu sama lain, tiba-tiba terdengar suara dari belakang saya. Teman sekelas. Boleh tahu apakah kamu Sui? Mendengar suara itu, Lan Yuing dengan enggan melepaskan kedua tangannya yang memeluk punggung saya. Terlihat seorang pemuda bertubuh kekar mendekat. Saya adalah dia. Siapa kamu? Ada urusan apa mencari saya?
Saya tidak menunjukkan ekspresi. Saya tidak ingat pernah mengenal pemuda di depan saya ini. Bagus sekali. Yang saya cari adalah kamu. Ekspresi pemuda itu berubah drastis. Memperlihatkan senyum yang terlihat dipaksakan. Ujian praktik hari ini. Saya ingin menantangmu di panggung kebangkitan. Saya harap kamu tidak terjatuh lebih dulu. Saya belum sempat menjawab. Pemuda itu pun berlalu tanpa sepatah kata. Dengan cepat menjauh. Apakah kamu mengenalnya? Alis Lan Yuing sedikit berkerut. Jelas sekali dia tidak senang dengan provokasi pemuda itu. Tidak mengenal. Mungkin dia ingin meningkatkan reputasinya dengan mengalahkan saya. Saya hanya tersenyum santai. Mereka semua adalah remaja berusia 17-18 tahun. Sangat wajar ingin meremehkan orang lain. Nanti kita akan menghajar mereka di arena. Keduanya terus berjalan sambil bergandeng tangan. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya tiba di lokasi ujian praktik. Tak lama kemudian, kepala sekolah Chen Suhua muncul di podium. Teman-teman sekalian, ujian praktik tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Siswa yang sudah memiliki kontrak akan berpartisipasi dalam pertandingan arena. Siswa yang belum melakukan kontrak akan mengikuti pertempuran 50 orang. Sekarang, silakan teman-teman menuju area ujian masing-masing. Siapkan diri untuk ujian. Kerumunan yang ramai segera mulai terpisah. Sebagian besar orang menuju area pertempuran. Hanya sekelompok kecil siswa, baik laki-laki maupun perempuan, yang berjalan berpasangan. Mereka tiba di depan 10 arena. Karena bakat yang paling tinggi, saya tanpa ragu menjadi penjaga arena nomor 1. Saya dan Lan Yuing berdiri di atas panggung kebangkitan, dengan tenang menunggu kedatangan penantang. Namun waktu berlalu detik demi detik. 9 arena lainnya sudah bertarung dengan sengit. Hanya arena tempat kami berdua yang tetap tak ada yang berani naik untuk menantang. Saya merasa sedikit bosan. Jadi saya mulai malas-malasan di atas panggung. Namun saat saya bosan sampai bermain-main, dengan sehelai rambut Lan Yuing, suara tiba-tiba terdengar dari bawah panggung. Saya ingin menantangmu, Su Yi. Setelah kalimat itu diucapkan, gelombang besar langsung terjadi. 9 arena lainnya yang awalnya penuh sesak mendengar kabar bahwa ada yang ingin menantang saya. Mereka pun berlarian menuju arena nomor 1. Mata saya berbinar. Saya berbalik mengarah ke suara tersebut. Terlihat pemilik suara itu adalah siswa berbadan kekar di pagi hari. Di samping Zhang Guanghe ada seorang gadis yang juga bertubuh kekar. Keduanya memiliki tubuh yang seimbang. Keduanya sama-sama berotot besar. Tampaknya sangat memiliki kemampuan bertarung. Dengar-dengar kalian akan bertanding di panggung kebangkitan dengan kami. Bolehkah saya tahu nama Anda? Melihat bahwa saya akhirnya tidak perlu berdiri di panggung kebangkitan lagi. Saya dengan senang hati mengkonfirmasi hal itu. Betul. Saya, Zhang Guanghe, yang akan menantang Anda. Zhang Guanghe juga tidak ragu-ragu. Mengakui niatnya untuk bertanding dengan jelas. Kalian yang menantang kami. Saya sekali lagi mengoreksi kesalahan dalam perkataan Zhang Guanghe. Haha, ternyata bicara dari seorang jenius memang enak didengar. Tidak heran bisa merebut hati bunga sekolah Lan. Berbeda sekali dengan saya. Bahkan istilah di panggung kebangkitan pun tidak bisa saya pahami. Hanya lian-lian di rumah yang menyukai saya. Zhang Guanghe tertawa beberapa kali. Senyumnya yang kasar menunjukkan sedikit kecerdikan. Namun, meskipun saya tidak tahu tentang semua ini, tapi saya tahu kelemahanmu. Saya tidak hanya mengandalkan diri sendiri. Jika ototmu berkembang, datanglah tantang aku. Maka tolong ceritakan dengan rinci. Melihat Zhang Guanghe yang serius, perasaan tidak tenang mulai timbul dalam diriku. Haha, kamu tidak perlu memaksakan dirimu. Semakin tinggi bakat pengendali pedang, waktu masa adaptasi setelah kontrak juga akan semakin lama. Bakatmu dan bunga sekolah Lan Yuing sama-sama hebat. Saya yakin, kamu sekarang tidak bisa menunjukkan banyak kekuatan. Zhang Guanghe dengan suara besar mengumumkan jawabannya. Sama sekali tidak ada niat untuk menyembunyikan. Seiring dengan kata-katanya, kerumunan penonton di bawah juga mulai gaduh. Seseorang menyatakan bahwa meskipun menjijikan, mereka benar-benar telah bersiap menghadapi berbagai komentar dari penonton. Zhang Guanghe tidak menghiraukannya, karena dia tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, apakah kemenangan besar atau kekalahan pahit, semua siswa yang hadir hari ini akan tidak sadar. Dia terukir di dalam hatiku. Zhang Guanghe berpikir dengan bangga seperti ini. Sama sekali tidak memperhatikan ekspresi aneh di wajah Lan Yuing yang ada di depan saya. Ekspresi aneh di wajah Lan Yuing. Tak lama kemudian, suara peluit yang menandakan dimulainya pertandingan berbunyi. Suara pengawas ujian terdengar. Pertandingan resmi dimulai. Seketika, Zhang Guanghe menurunkan ekspresinya. Segera, wanita kekar di sampingnya dengan cepat bertransformasi menjadi sebuah pedang raksasa. Bagaimana? Lian-lian saya adalah pedang nona B kelas. Meskipun tidak seistimewa bunga sekolah Lan yang sulit ditemukan dalam 100 tahun, tetapi juga cukup langka. Zhang Guanghe berkata dengan sedikit bangga dan puas. Sebagai seorang pengendali pedang kelas C, dia mampu menjalin kontrak dengan pedang nona B kelas. Hal ini patut dibanggakan dari berbagai aspek. Saat ini di panggung utama, seharusnya duduk di kursi utama adalah kepala sekolah Chen Suhua. Namun saat ini ia berdiri dengan rasa cemas. Duduk di kursi utama adalah
Seorang pria parubaya yang tampak baru berusia sedikit lebih dari 40 tahun. Di samping pria parubaya itu, seorang gadis yang sedang berada di usia remaja. Diam-diam memperhatikan arah di panggung miliknya sendiri. Mungkin Anda bisa duduk sebentar, menunggu hingga pertandingan di panggung selesai. Saya akan memanggil Sui. Biarkan dia berbincang baik-baik dengan Anda. Mengembangkan perasaan. Di wajah Chen Suhua terdapat tetesan keringat. Wajahnya menunjukkan ekspresi menjilat. Dia berkata kepada gadis yang mengenakan gaun ungu. Tidak usah. Gadis itu mendengus dingin. Jelas terlihat sangat tidak puas. Chen Suhua hampir menangis. Ingin mengatakan sesuatu tetapi terbatalkan oleh Gubernur Hiki Guang. Sudah cukup. Ini bukan tanggung jawabmu. Silakan pergi dan sibukkan diri. Melihat keringat dingin Chen Suhua jatuh ke tanah, Hiki Guang melambaikan tangan kepada Chen Suhua, menyuruh lawannya untuk menjauh sementara waktu. Chen Suhua merasa seolah-olah mendapatkan pengampunan besar. Takut semakin menarik kebencian Hiki Guang. Dengan cepat mundur meninggalkan panggung. Yoner, jika Anda sungguh-sungguh menyukai pemuda ini, maka kejar saja dengan berani. Kalau tidak, tunggu sampai orang-orang dari galaksi lain tiba. Tidak, aku tidak suka padanya. Gadis berpakaian gaun ungu itu menggelengkan kepalanya. Jawabannya sangat tegas. Hiki Guang tentu saja tahu apa yang dipikirkan putrinya ini. Dia sama sekali tidak suka. Dia sebenarnya peduli bahwa aku sudah memiliki seorang pedang putri. Yoner, sifat anak kecil tidak bisa dibiarkan. Pengendali pedang dengan bakat di atas es sangat sulit ditemukan. Lagi pula, dia bahkan memiliki tingkat SSS. Apakah kamu ingin mencari pengendali pedang dengan bakat tingkat A? Sebagai pasangan seumur hidup, Hiki Guang menghela napas panjang. Dia mulai meragukan apakah dia terlalu memanjakan putrinya selama ini adalah kesalahan. Yoner, ini bukan negosiasi denganmu. Kali ini, bahkan jika kamu tidak mau pergi, kamu harus pergi. Hiki Guang akhirnya mengambil keputusan. Mengatakan kepada Hyuner dengan lambat dan jelas. Pada saat ini di atas panggung, aku dan Lan Yuing bertukar pandang sejenak. Kami berpelukan erat. Saat berikutnya, Lan Yuing menghilang dari pelukanku. Berubah menjadi sebilah pedang ilahi berwarna merah tua. Dalam sekejap, langit seolah-olah disobek menjadi lubang besar. Langit yang sebelumnya cerah tanpa awan tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Mulai turun titik-titik hujan merah yang samar. Ayo, ingin berpura-pura hebat. Aku akan membuatmu terbang sekarang. Aku dengan santai berkata kepada Zhang Guanghe yang memegang pedang besar. Zhang Guanghe secara tidak sadar mundur 2 langkah. Seolah-olah dia melihat seekor naga sejati. Dibelah menjadi 2 oleh serangan pedang King Shuang. Yang terus-menerus merintih. Darah mengalir deras. Berubah menjadi hujan darah merah di seluruh langit. Menghadapi reaksi Zhang Guanghe, aku bahkan tidak menoleh. Dengan santai melambaikan pedangku. Diiringi suara pecah. Energi pedang berkumpul dengan cepat. Dalam sekejap, Zhang Guanghe terlempar sejauh 3 zhang. Jatuh dari panggung. Sekejap, seluruh tempat hening. Awalnya, orang-orang membahas kebejatan Zhang Guanghe. Penonton di bawah panggung malah kompak terdiam. Dari saat menyerang hingga Zhang Guanghe terlempar, saya hanya menggunakan 1 jurus. Kecepatan serangannya sangat cepat. Membuat penonton hampir tidak melihatnya dengan jelas. Setelah lama, petugas medis membawa Zhang Guanghe dan Lian Lian pergi dengan tandu. Mengangkat Zhang Guanghe dan Lian Lian yang pingsan. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Bukankah mereka bilang dia dan Lan Yuing belum selesai beradaptasi? Bagaimana 1 jurus bisa menjatuhkan 2 orang di atas tandu? Kamu bertanya padaku. Aku bertanya kepada siapa? Bagaimana bisa mengukur kekuatan jenius level ini dengan logika biasa? Tapi saya rasa Zhang Guanghe juga pantas menerima ini. Mengandalkan pedang langka yang dimilikinya. Ia terus-menerus menggoda saya. Mengalami sedikit kesulitan adalah sesuatu yang pantas diterima. Bersamaan dengan Zhang Guanghe yang dengan mudah dikalahkan. Penonton di bawah panggung mulai berbincang-bincang lagi. Namun di dalam hati mereka, pemikiran bahwa saya tak terkalahkan semakin menguat. Di atas panggung, saya perlahan-lahan menyimpan pedang King Shuang. Tiba-tiba, terminal pribadi saya menerima sebuah pesan. Akun pribadi Anda menerima transfer sebesar 10 juta. Pesan transfer, jaga baik-baik putri saya. Ini adalah biaya hidupnya untuk bulan ini. Jumlah astronomis ini benar-benar mengejutkan saya. Jumlah besar seperti ini bagi warga biasa di kota Donghai. Sungguh cukup untuk bisa bermalas-malasan dan hidup nyaman selama 2 kehidupan. Saya melihat Lan Yuing yang telah kembali ke bentuk manusia. Seolah-olah melihat seorang gadis yang dibesarkan di dalam air madu. Ada apa? Lan Yuing melihat saya menatapnya tanpa berkedip. Jadi, aku mengulurkan tangan dan melambai-lambai di depan mataku. Tidak ada apa-apa. Bulan ini, datanglah tinggal bersamaku. Orang tua kami setuju. Tiba-tiba aku punya keinginan. 1 tangan mendarat di bahu Lan Yuing. Dia berkata dengan senyum nakal. Setuju. Tidak mungkin. Jangan bohong padaku. Lan Yuing sedikit tersipu dan mendorong tanganku. Iyo, kamu ngapain? Aku berkata jujur. Aku berpura-pura kesakitan dan mengeluarkan suara aneh. Kemudian aku pura-pura mengamati gadis-gadis di sekeliling. Ingin melihat reaksi Lan Yuing.
Namun ketika aku mengarahkan pandanganku tidak jauh, aku melihat sesuatu yang tidak terduga. Seorang gadis berpakaian gaun ungu sedang menatapnya dengan mata merah. Seolah-olah aku telah melakukan sesuatu yang menyakitinya. Seolah setelah itu tidak mengaku. Hyun-er, pedang Moye peringkat SS. Sifat eksklusif, ahli menempa pedang dengan tubuhnya sendiri. Master Craftsman, menyembuhkan dirinya sendiri dan pendekar pedang kontraknya secara terus-menerus, kekuatan pedangnya tak terbatas. Menempa pedang dengan tubuh sendiri, menghabiskan statusnya sendiri, menyembuhkan dan memperkuat pendekar pedang yang ditunjuk dengan cepat. Jumlah upaya pembersihan, 1. Pandanganku seketika tertarik. Gadis berpakaian ungu yang bernama Hyun-er tidak hanya merupakan pedang perempuan tingkat SS, tapi juga merupakan pedang sihir tipe medis yang jarang. Seperti yang dikatakan, barang yang langka itu berharga. Jangan bicara tentang tingkat SS. Bahkan jika itu adalah pedang perempuan medis tipe C biasa, tingkat kepopulerannya bisa bersaing dengan pedang perempuan tipe A yang normal. Dimanapun saya berada, akan selalu ada sekelompok besar laki-laki yang meminta kontrak. Tapi masalahnya adalah, bagaimana mungkin pedang perempuan yang begitu diminati ini bisa muncul di Donghai nomor 1 sekolah menengah? Sebelum saya sempat berpikir lebih lanjut, Hyun-er lalu berbalik dan pergi, dengan cepat menghilang di kerumunan yang ramai. Sudahlah, jangan marah lagi. Saya pulang ke rumah untuk berdiskusi dengan orang tua. Jika mereka setuju, saya akan pindah minggu depan. Bagaimana? Lan Yuing di belakangku masih berpikir saya sedang marah. Dia merangkul lenganku dan bersikap manja. Di sekolah kita, apakah ada cewek bernama Hyu Yuan? Aku berbalik dan bertanya dengan sedikit bingung. Sepertinya tidak ada. Ya? Saya melihat ribuan nama semalam. Juga tidak bisa dipastikan. Kenapa tiba-tiba kamu menyebut nama ini? Lan Yuing mengangkat kepalanya. Dia melihat ekspresi serius di wajahku. Tadi saya baru saja melihat bahwa dia sepertinya memiliki bakat tingkat SS. Hanya saja sepertinya dia memiliki pendapat tentangku. Dia menatapku dengan tajam lalu berbalik dan pergi. Saya terdiam sejenak. Dengan ragu, saya menceritakan situasi yang baru saja saya lihat. Tingkat SS. Itu sepertinya bukan orang dari kota Donghai, ya? Seluruh kota Donghai sudah lebih dari 100 tahun. Tidak ada yang memiliki bakat tingkat SS. Lan Yuing sepertinya memikirkan sesuatu. Dia terdiam sejenak dan menambahkan. Mungkinkah itu adalah pengendali pedang dari tempat lain? Saya dengar bakat tingkat SSSMU sudah menyebar di kalangan atas manusia. Banyak orang sudah bersiap-siap untuk datang ke Donghai. Sudahlah, tidak ingin memikirkan terlalu banyak. Saya menggelengkan kepala. Tidak ingin lagi terjebak dalam hal Hyun-er. Setelah sekolah, aku mengantarkan Lan Yuing pergi. Melihat sosok Lan Yuing perlahan menghilang dari pandanganku. Tiba-tiba aku teringat tentang 10 juta kredit yang baru saja masuk. Dari sudut pandang mertua yang murah hati. Mereka sama sekali tidak keberatan jika kedua orang itu menjalin hubungan. Menanyakan pendapat hanyalah formalitas semata. Tanpa sadar, aku sudah sampai di depan pintu rumah. Tetapi baru saja aku membuka pintu. Lalu saya melihatnya di bangku tepat di seberang gerbang. Seorang wanita dewasa yang berpenampilan menarik sedang tersenyum melihatku. Sepertinya dia sudah menunggu di sini cukup lama. Aku dengan sengaja mengedipkan mataku. Dan menyadari bahwa wanita itu masih ada di depanku. Jadi aku dengan tegas membuka pintu lagi beberapa kali. Namun, wanita di bangku itu tetap duduk di sana. Bahkan senyumnya tidak berubah sedikit pun. Namun bagi saya, wanita di depanku terasa seperti muncul tiba-tiba. Tidak ada perbedaan antara hantu ini. Saya menghela napas panjang dan dengan sedikit waspada bertanya. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumahku? Jika kamu bertanya tentang namaku, kamu bisa memanggilku Cheng Yin. Mengenai mengapa saya muncul di rumahmu. Tentu saja, aku datang khusus mencarimu. Senyuman di wajah wanita dewasa itu tidak berubah sedikit pun. Saya memijat pelipisku. Tidak akan membuang-buang kata-kata lagi. Saya langsung menggunakan Linglong Jianxin pada wanita dewasa itu. Cheng Yin, pedang petir ungu tingkat SS. 6 pedang Kaisar Wu, salah satu dari 6 pedang terkenal yang dikumpulkan oleh Kaisar Wu seumur hidupnya. Memiliki kemampuan memanggil petir dan guntur. Pedang penghancur batu, Kaisar Wu pernah menguji pedang dengan Kaisar Xiaolai. Pedang ini tidak dapat dihancurkan oleh apapun. Tidak dapat dihancurkan dengan cara fisik apapun. Jumlah pencucian debu, 1. Saya langsung merasa terkejut. Dia ternyata adalah pedang wanita tingkat SS yang tidak memiliki kontrak. Jadi, saya mengernyitkan dahi dan melanjutkan bertanya. Di arah mana bumi biru? Kenapa kamu datang mencariku? Apa yang ingin kamu lakukan datang menemuiku? Saya mencarimu untuk memohon agar kamu membuat kontrak dengan saya. Tidak disangka kali ini dia memberikan jawaban yang sangat langsung. Namun kali ini saya terdiam. Itu Kepler seharusnya sebuah planet, kan? Di arah mana di bumi biru? Jaraknya seberapa jauh dari bintang biru? Sekitar 490 tahun cahaya dari bintang biru. Mungkin. Saya menggunakan portal dimensi untuk langsung teleportasi ke bintang biru. Mengenai arah. Tidak ada arti timur, barat, selatan, atau utara di alam semesta. Mungkin ada di arah itu. Cheng Yin menunjuk ke suatu tempat di arah timur laut langit. Saya mengikuti arah jari itu dan melihat ke sana.
Saya sama sekali tidak melihat bintang yang bercahaya. Pandanganku terhadap Cheng Yin benar-benar berubah. Cheng Yin ini bukanlah anak manusia biasa, sepertinya. Putri dari tokoh terkemuka Federasi. Karena saya tahu bahwa portal dimensi digunakan untuk membuka tembok dimensi sebagai alat strategis. Dalam kondisi normal, hanya pasukan besar yang tindakan mereka layak untuk mengaktifkan portal sekali. Namun, Cheng Yin menyimpan senyuman profesional di wajahnya dan berkata dengan nada serius, "Saya ingin menandatangani kontrak denganmu. Saya terbangun bakat saya 4 tahun yang lalu dan sudah menunggu selama 4 tahun untuk menemukan pengendali pedang yang tepat. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Saya terdiam sejenak. Karakteristik Wan Jian Guizhong bisa membuat objek kontrak saya tanpa batas. Secara teori, asalkan bakatnya memenuhi syarat, jumlah pedang nona tentu semakin banyak semakin baik. Tapi masalahnya, Cheng Yin di depan saya adalah pertama kalinya kami bertemu. Dan dia begitu aktif. Terasa ada yang tidak beres. Melihat aku tetap diam, ekspresi di wajah Cheng Yin semakin tidak alami. Dia menggunakan portal dimensi semalam untuk datang ke bintang biru. Karena dia tahu persaingan yang ketat, dia tidak boleh melewatkan kesempatan terakhir di depannya. Setelah lama, Cheng Jun menghela napas pelan. Sia-sia saja dia telah berdandan natural hari ini. Dia mengenakan gaun bergaya polos dan stoking putih. Dia masih berpikir bahwa anak laki-laki berusia 18 tahun pasti akan menyukai ini. Tak diduga, saya sama sekali bukan laki-laki normal. Dalam hatinya mengeluh tentang saya. Cheng Yin bangkit dengan anggun. Dia bersiap untuk mengkan selamat tinggal dan pergi. Para pesaing yang mengikuti jalur biasa itu. Mungkin masih ada waktu sekitar sebulan sebelum sampai di bintang biru. Dia tidak akan menyerah dengan mudah. Cheng Yin memberi semangat pada dirinya sendiri dalam pikirannya. Tiba-tiba dia mendengar suaraku. "Itu. Bisakah kamu menjelaskan lebih rinci mengapa kamu menunggu selama 4 tahun? Apakah jumlah pengendali pedang di galaksi kalian terlalu sedikit?" Melihat Cheng Yin yang berdiri dengan tatapan yang tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Saya tiba-tiba teringat pada gadis bergaun ungu yang saya lihat pagi tadi. Kamu benar-benar tidak tahu. Wajah Cheng Yin untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi yang nyata. Setelah mengamati sebentar, ekspresi saya tampak tidak dibuat-buat. Kekecewaan di kepalanya menghilang lebih dari setengah. Yang menggantikannya adalah semacam keadaan psikologis yang halus. Sebenarnya, jumlah pengendali pedang yang sedikit tidak hanya. Ini adalah masalah galaksi angsa, tetapi merupakan penyakit umum di seluruh federasi manusia. Saya melirik Cheng Yin dengan sedikit keraguan. Sangat meragukan bahwa dia sedang menipu dirinya sendiri. Rasio pria dan wanita di Donghai nomor 1 bisa dibilang cukup normal. Sama sekali tidak terlihat ada masalah. Dalam arti tertentu, apa yang kamu katakan juga tidak salah. Menurut statistik data dari Federasi Manusia, jumlah pengendali pedang dan pedang putri memang hampir tidak ada perbedaannya. Cheng Yin dengan lembut menggelengkan kepalanya. Tetapi masalahnya adalah, pengendali pedang dengan bakat di atas tingkat S memang sangat jarang. Kekuasaan Federasi Manusia tersebar di puluhan galaksi. Namun harus menunggu beberapa tahun untuk bisa muncul seorang pengendali pedang dengan bakat tingkat SS. Pengendali pedang tingkat SSS bahkan lebih jarang. Sudah 100 tahun tidak muncul. Begitu mengatakan ini, Cheng Yin menghela nafas. Mungkin dia teringat dengan nasibnya sendiri. Ekspresi di wajahnya juga tampak sedikit tidak wajar. Dan dibandingkan dengan itu, pedang putri dengan bakat tingkat SS meskipun juga langka. Setiap tahun setidaknya ada 3 atau 4 yang terbangkit. Semuanya adalah pedang putri tingkat SS. Siapapun tidak akan dengan sukarela mencarinya. Pengendali pedang yang memiliki bakat lebih rendah. Jadi mereka harus mengambil inisiatif lebih dahulu. Yang bergerak lambat hanya bisa berkompromi atau menunggu bertahun-tahun. Ternyata seperti ini. Saya langsung tersadar. Seketika teringat akan bakat, ribuan pedang kembali ke sumber. Sepertinya nilai bakat ini mungkin lebih tinggi. Lebih tinggi dari yang saya bayangkan sebelumnya. Jika begitu, setiap tahun akan ada pedang putri tingkat SS. Tidak bisa menemukan pengendali pedang yang sesuai. Betul. Saya kira banyak orang cukup mengagumi teman masa kecilmu itu. Hubungan yang baik memang membuat orang iri. Saya tertegun sejenak. Beberapa detik kemudian baru saya bisa merespons. Cheng Yin pasti merujuk pada Lan Yuing. Apakah kamu berencana untuk tetap di halaman? Apa kamu tidak mengundangku untuk duduk di dalam rumah? Kamu tidak bisa membiarkanku duduk di bangku panjang ini terus, kan? Kamu belum pernah masuk ke dalam rumah. Saya agak tidak percaya. Cheng Yin di depanku entah kapan sudah menyusup ke halaman villa. Dia bahkan tidak pernah pergi ke kawasan tempat tinggal. Bagaimana mungkin? Saya berlari ke sini semalam untuk memintamu membuat kontrak. Bukan untuk membuatmu marah. Bagaimana mungkin masuk tanpa izin? Cheng Yin mendesah. Kali ini, dia sudah melakukan persiapan yang cukup. Dari preferensi pribadi saya hingga kebiasaan makan. Dia semua mengumpulkan informasi secara mendadak. Tapi dia tidak menyangka bahwa informasi saya dan informasi dia mengenai karakter itu sangat berbeda. Segala sesuatunya sejak awal tidak berjalan sesuai rencananya. Saya tidak berbicara dan berjalan ke depan pintu untuk memindai pupil. Mengizinkan Cheng Yin untuk mengikuti saya masuk ke area tinggal villa. Dalam sekejap, wanita dewasa di atas itu benar-benar seperti 2 orang. 2 kaki putihnya yang panjang terjulur di tepi sofa. Rambutnya yang jatuh di punggung pun dibiarkan begitu saja.
Bahkan gaun yang jelas-jelas mahal itu. Gaun tersebut sudah berkerut. Dia benar-benar terlihat seperti seorang gadis penggila rumah. Saya hanya merasa bahwa ini sangat berbeda dari sosok yang baru saja duduk anggun di bangku. Wanita dewasa di atas sepertinya adalah dua orang. Bahkan terasa sedikit disayangkan untuk tubuhnya yang proporsional. Jika dibandingkan dengan sosok anggun yang tadi. Inilah wajah aslinya, kan? Saya menggelengkan kepala dengan putus asa. Ternyata tadi semua hanyalah ilusi. Tidak menyangka rumahmu cukup bersih meski hanya dihuni satu orang. Sofa ini juga masih lumayan. Kalau saja ada popcorn di sini. Akan menyenangkan jika bisa berbaring menonton film. Cheng Yin jelas tidak menyadari tatapan anehku. Dua kaki panjang bergetar dengan sangat santai. Saya baru saja ingin menjawab. Meskipun aku sangat ingin menjawab dengan kejujuran. Oh iya, 10 juta kredit di akun pribadi saya pagi ini. Apakah kredit tersebut kamu transfer? Bukan. Meskipun aku benar-benar ingin melawan hati nuraniku dan setuju. Namun sayangnya, saya belum mentransfer ke akun pribadi kamu untuk saat ini. Cheng Yin melirikku dari sofa. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Dia kemudian duduk kembali. Tapi, jika kamu mau, saya juga bisa mentransfernya untukmu. Asalkan kamu membuat kontrak dengan saya. Saya bahkan bisa memberikan teman masa kecilmu. Dan saya juga akan menanggung debu goresan pedang yang kamu perlukan untuk level berikutnya. Bagaimana? Apakah kamu ingin memikirkan ini lagi? Cheng Yin memiliki senyum lebar di wajahnya. Dia dengan santai berjanji angka yang sangat besar. Debu goresan pedang. Sesuai namanya, itu digunakan untuk mengukir pada badan pedang. Debu khusus yang diperlukan untuk goresan pedang. Bahan ini adalah bahan utama untuk peningkatan pedang putri. Setiap kali naik ke tingkat yang lebih tinggi, diperlukan jumlah debu yang bervariasi untuk menggambar goresan pedang. Karena debu goresan pedang biasanya hanya bisa didapatkan melalui membunuh monster untuk mendapatkan jumlah yang tetap. Di Federasi Manusia, itu juga dianggap sebagai mata uang yang kuat. Bisa. Jika kamu bisa mendapatkan semua debu goresan pedang putri level 7 saya. Debu bekas pedang di depan panggung semuanya terbungkus. Kita bisa pergi untuk membuat kontrak besok. Aku menatap Cheng Yin yang tengah menyeringai bodoh. Selalu merasa wajahnya tertulis dengan 4 kata, bodoh dan kaya. Namun, setelah memikirkan, saya masih tidak menggali lubang terlalu dalam. Jumlah debu yang diperlukan untuk peningkatan pedang putri memang meningkat secara eksponensial dengan level. Diperkirakan level 7 sudah cukup untuk Cheng Yin minum 1 kendi. Lagi pula, pedang putri saya di masa depan tidak akan sedikit. Benar-benar menggali lubang terlalu dalam. Suatu saat, jika masalah muncul dari dalam, itu akan menjadi masalah besar. Bisa. Kalau begitu, malam ini aku akan tinggal di rumahmu. Supaya kamu tidak berubah pikiran besok. Cheng Yin masih tersenyum lebar. Namun matanya tanpa sadar mengarah padaku. Tidak masalah. Kita bisa segera membuat surat perjanjian. Supaya tidak ada yang menyesal di kemudian hari. Sambil berbicara, aku mengeluarkan selembar kertas putih. Setelah 2 garis cepat, aku menulis kontrak yang tidak resmi. Apakah kamu serius? Senyum di wajah Cheng Yin jelas terasa kaku sejenak. Hatiku berdegup kencang. Dalam hati aku berpikir bahwa aku memang tidak mengatur ini dengan baik. Hanya membiarkan Cheng Yin yang bertanggung jawab atas semua pengeluaran. Bagaimanapun juga, itu terlihat sedikit merendahkan. Entah kenapa, aku tidak merasakan apa-apa terhadap wanita yang duduk di bangku, yang tersenyum di atas bangku. Sebaliknya, aku merasa agak berat meninggalkan gadis yang terbaring di sofa ini. Ini adalah gadis rumahan. Saat aku ingin menjelaskan, dia langsung menyela. Kalau begitu, kita sepakat. Dalam keadaan apapun, tidak boleh ada penyesalan. Dia langsung mengulurkan tangan untuk mengambil kertas dan pena dari tanganku. Dengan cepat, dia menandatangani namanya. Sekarang saya tertegun. Kupikir Lan Yuing akan merasa tidak puas dengan syaratnya. Tak kusangka bahwa wanita berkarisma ini memiliki sisi perasaan perempuan muda. Gadis pedang ini bahkan langsung menandatangani. Namun setelah mengamati dengan seksama, aku mendapati Lan Yuing masih tersenyum lebar. Tidak hanya tidak menemukan hal yang mencurigakan, malah semakin merasa Lan Yuing terlihat cantik. Meskipun Lan Yuing di depanku lebih tua 4 tahun dari gadis seusianya. Jika dihitung, dia hanya berusia 22 tahun. Itu adalah masa-masa paling indah di masa muda. Omong-omong, siapkan sebuah kamar untukku. Malam ini aku akan tidur di sini. Saat aku merenung, Lan Yuing mengajukan permintaannya. Tidur di rumahku. Malam ini, aku tertegun sejenak. Secara instingtif, aku mengeluarkan pertanyaan. Iya, benar. Saya tidak mengenal siapapun lagi di bumi. Harus memesan hotel lagi jika keluar. Dan besok pagi, tetap harus pergi ke kontrak. Aku takut kamu akan berubah pikiran lagi setelah beberapa waktu. Cheng Yin dengan tegas mengungkapkan pemikirannya. Melihat tatapan Cheng Yin yang tidak ragu-ragu. Aku ragu sejenak. Akhirnya mengangguk. Baik. Saya akan menyiapkan kamar untukmu. Tapi harus dikatakan terlebih dahulu. Hanya untuk malam ini saja. Besok kamu harus mencari tempat lain untuk tinggal. Urusan besok biar dibahas besok saja. Hari ini aku tidur di sini dulu. Cheng Yin tidak peduli dengan sikapku. Dia langsung masuk ke kamar utama dan menutup pintu kamar. Melihat Cheng Yin yang tidak menganggap dirinya orang luar, aku sedikit menggelengkan kepala.
Aku berbalik dan kembali ke kamarku. Membuka terminal pribadiku. Mengenai kontrak ini dengan Cheng Yin. Aku harus memberitahu Lan Yuing sebelumnya. Meskipun hak inisiatif kontrak ada di tangannya. Tapi dia juga harus tetap menghormati Lan Yuing. Yuing, ada seorang gadis pedang dari luar bintang biru yang baru saja menghubungi saya. Saya memutuskan untuk mengikat kontrak dengannya besok. Kalau begitu, kita akan bertemu di ruang kontrak sekolah. Saya menjelaskan situasi sekarang dengan kata-kata yang sesingkat mungkin. Setelah menunggu sebentar, Lan Yuing tidak memberi balasan. Saya memperkirakan dia mungkin kurang tidur tadi malam. Dia tidur lebih awal hari ini. Dan tepat ketika saya ragu, Cheng Yin yang awalnya terlelap tiba-tiba membuka matanya. Tak disangka dia benar-benar menyukai tipe gadis rumahan seperti itu. Juga berkat saya yang cepat berpikir hari ini. Jika tidak, bisa jadi masalah. Sepertinya reaksi saya kali ini cukup berhasil. Dia bisa membuat saya tinggal di sini semalam. Maka ketertarikan saya padanya tidak mungkin rendah. Di bawah sinar bulan, wajah Cheng Yin menunjukkan ekspresi yang hampir dingin. Tapi begini juga cukup baik. Menjadi diri sendiri jauh lebih mudah daripada berpura-pura anggun dan bijaksana. Apapun yang terjadi, kehidupan kedepannya pasti akan lebih mudah dibandingkan di rumah. Hanya berharap sahabat masa kecilnya itu bisa lebih mudah diajak bergaul. Setelah besok berlalu, kita masih memiliki ratusan tahun untuk dilalui bersama. Ketika tiba hari berikutnya, saya membuka mata dengan bingung dan berniat pergi ke toilet. Namun saat baru membuka pintu, bola mata saya hampir jatuh. Terlihat semua barang di ruang tamu telah ditata dengan rapi. Di lantai juga terhampar karpet wall berwarna natural. Bahkan dindingnya juga dipasang wallpaper berwarna pink. Kau sudah bangun. Pintu dibuka dari luar. Cheng Yin memegang kantong plastik di tangannya. Di ruang masuk, dia mengenakan sandal pink yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ini semua adalah apa yang kamu lakukan semalaman? Saya bertanya dengan sedikit ragu. Mana bisa? Ini semua saya lakukan setelah saya bangun pagi. Saya pikir setelah kontrak saya pasti akan tinggal di sini untuk beberapa waktu. Jadi saya merapikan seluruh kamar. Cheng Yin menggoyangkan kantong plastik di tangannya. Sarapan yang saya beli untukmu. Makan sambil jalan ya. Segera pergi ke sekolah untuk melakukan kontrak. Aku mengambil sarapan dari tangan Cheng Yin. Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Setelah meninggalkan villa, akhirnya saya menyadari dengan terlambat. Apakah Cheng Yin sedikit terlalu rajin? Aku melirik Cheng Yin. Dan baru menyadari bahwa wanita di depan saya ini telah mengganti gaun dan stokingnya. Tetapi masalahnya, Cheng Yin kemarin duduk di halaman dengan tangan kosong. Baju yang aku pakai ini berasal dari mana? Pakaianmu. Sepertinya berbeda dengan yang kemarin malam. Setelah ragu sejenak, saya tetap mengucapkan pertanyaan itu. Kau sudah melihatnya. Saya masih berpikir kau tidak akan menyadarinya. Cheng Yin tampaknya sedikit terkejut juga. Dia mengangkat tangan kirinya. Dia menunjukkan cincin perak di jari telunjuknya. Cincin ruang. Dapat menyimpan 8 kubik perlengkapan standar. Di dalamnya mungkin ada belasan gaun serupa. Jika kau ingin melihatnya, saya bisa mengganti satu setiap hari. Saya langsung terdiam. Pasar perangkat ruang kubik standar. Harganya sekitar 1 kredit. Setara dengan harga 2 villa tua. Mengenai cincin ruang 8 kubik. Itu termasuk jenis yang tidak bisa dibeli bahkan dengan uang banyak. Saya melirik cincin itu dengan sedikit rasa iri. Semakin merasa bahwa saya dan wanita dewasa di depan ini. Kontrak adalah sesuatu yang pasti menguntungkan. Teman yang Anda ikuti mengirimkan pesan. Saya membuka terminal. Lan Yuing akhirnya membalas pesan yang dia kirim tadi malam. Saya tidak keberatan. Aku menghela napas lega. Meskipun sebagian besar gadis di dunia ini ingin semakin banyak pengendali pedang yang berjuang berdampingan, semakin baik. Tapi sebelum saya mendapatkan jawaban pasti dari Lan Yuing, saya selalu merasa seolah saya berada di dua perahu. Segera, kami berdua memasuki bagian dalam Donghai nomor 1. Penampilan saya dan Cheng Yin menarik banyak perhatian. Para siswa berbicara ramai, dengan penasaran menebak identitas asli Cheng Yin. Meskipun pendapat masing-masing berbeda, namun banyak orang terlihat seperti penonton yang ingin tahu. Siapa yang mengatakan kepada kalian bahwa wanita di sampingnya adalah pengendali pedang? Kamu juga tidak berpikir, siapa yang tidak memiliki kontrak pada usia sebanyak itu sebagai pengendali pedang? Saat itu, seorang preman di kerumunan mengeluarkan suara sinis. Preman itu kira-kira berusia 35 atau 36 tahun. Dia mengenakan rantai emas besar di lehernya. Sekali lihat, dia jelas bukan orang yang serius, melainkan orang luar yang diam-diam menyusup masuk. Itu masuk akal. Nona itu jelas lebih tua dari kita. Dia seharusnya bukan objek kontrak yang dipilih oleh Sui. Ternyata San Ge memiliki wawasan yang baik. Beberapa anak buah di kerumunan mengangguk setuju. Kamu semua ini masih kurang pengalaman sosial ya. Benar-benar jadi bodoh karena terlalu banyak belajar. Jika nanti kalian mengikuti saya di jalanan, harus lebih waspada. Mendengar pujian dari anak buah, San Xiaochuan berkata dengan sedikit bangga. Menurut pendapat saya, gadis itu sepertinya bukan pekerja biasa. Setelah dibicarakan begini, para siswa di sekitarnya langsung mengikuti ritmenya. Tentu saja, kalian yang bahkan belum pernah membunuh ayam, tentu saja tidak bisa terlihat.
Nanti setelah beberapa waktu saat kalian resmi bergabung, saya akan membawa kalian untuk melihat dunia. Supaya kalian tidak sampai tidak mengenali orang. San Xiaochuan melihat sekeliling ke arah sekumpulan siswa. Memberikan tatapan kagum kepada dirinya. Dalam hati berkata, sepertinya kelompok siswa ini mudah diatur. KPI tahun ini tampaknya sudah membuahkan hasil. Setiap setelah upacara kebangkitan, sekolah menengah atas Donghai selalu memiliki banyak siswa yang mengalami kebangkitan bakat yang terlalu buruk dan menjadi tidak stabil secara mental. Saat inilah pertahanan psikologis mereka. Dalam posisi paling rapuh. Asalkan sedikit dipengaruhi. Gadis-gadis kecil akan menganggapnya sebagai juru selamat mereka. Mereka akan dengan patuh berbaring di tempat tidur. Anak-anak laki-laki juga akan merasa telah menemukan arah hidup mereka. Dengan senang hati menjadi umpan bagi para pelaku licik. Sejak mengambil alih tugas ini, hari-harinya di geng jauh lebih nyaman. Ia hampir saja menjadi tangan kanan di geng Gong Lonceng. Di sisi lain, saya sebenarnya tidak ingin memperhatikan siswa-siswa nakal ini. Melihat mereka semakin mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Alis saya pun tanpa sadar berkerut. Jangan menambah masalah. Mari kita langsung pergi ke kontrak. Melihat saya berencana untuk bertindak, Cheng Yin cepat-cepat menarik lengan bajuku. Aku melihat Cheng Yin. Tatapanku sedikit bingung. Namun, aku tetap menghentikan gerakan berputar. Jangan terburu-buru. Sekarang sahabat masa kecilmu tidak ada di sampingmu. Jika berkelahi, aku khawatir kamu akan dirugikan. Tunggu sampai kontrak kita selesai. Kita bisa menghadapi mereka kemudian. Cheng Yin perlahan mengungkapkan kekhawatirannya. Sambil berbicara, dia langsung memeluk tanganku dari belakang. Mendengar kata-kata Cheng Yin, sudut bibirku tersenyum. Aku kira itu karena alasan lain. Tak kusangka Cheng Yin memikirkan keselamatannya. Baiklah, mari kita pergi untuk kontrak terlebih dahulu. Lalu kita bicarakan dengan tenang kepada mereka. Aku memanggil preman itu saudara San. Pemimpin itu aku catat dengan jelas. Biarkan mereka menggonggong sebentar. Tunggu sampai kontrakku dengan Cheng Yin selesai. Mereka harus berlutut dan meminta maaf. Namun, tak kusangka aku belum melangkah 2 langkah. Suara tantangan terdengar di belakangku. Aduh, bagaimana Suyi yang jenius ini bisa seperti telur lunak? Takutnya hatinya tidak tenang. Takut jika teman masa kecilnya yang dianggap sebagai istri utama mengetahuinya. Saya menghela napas. Dengan lembut melepaskan lengan Cheng Yin. Berbalik dan melihat preman yang datang untuk menantang. Kamu bukan siswa dari sekolah menengah Donghai 1. Siapa kamu? Kamu ini cukup tajam pengamatannya. Bagus. Aku ini bernama San Xiaochuan. Merupakan wakil pemimpin dari geng Tongluo. San Xiaochuan membuang puntung rokok yang ada di tangannya. Meludahkan dengan keras ke tanah. Beritahu kamu. Jangan kira bakat yang baik itu luar biasa. Kamu bisa tanya-tanya. Begitu berada di masyarakat. Di distrik barat kota Donghai. Semua dilindungi oleh geng Tongluo. Mendengar preman di depanku mengungkapkan namanya. Kemarahan yang awalnya ada padaku tiba-tiba menguap sedikit. Bahkan, aku merasa ingin tertawa. Karena nama ini terdengar akrab. Seperti nama kecil dari seorang kolonel, San Xiaochuan. Anak muda. Kenapa kamu tertawa? San Xiaochuan terlihat sangat panik. Tidak ada apa-apa. Hanya merasa namamu tidak seperti nama dari negara bunga. Justru lebih mirip dengan buku kecil dari keluarga ayam Mbak Mandi. Aku menahan tawa. Entah mengapa, suara orang yang tampak nakal di depanku ini justru terdengar seperti gema dari Jepang. Anak yang baik. Di saat seperti ini masih sempat ingin mengambil keuntungan. Saya akan memberi kamu sebuah syarat. Asalkan kamu meminjamkan orang di sampingmu itu untuk aku mainkan beberapa hari. Aku tidak akan memberitahu masalahmu kepada tunanganmu. Bagaimana? San Xiaochuan menatap Chen Yin di sampingku dengan mata serakah. Melihat tingkah San Xiaochuan yang memalukan, aku tidak bisa menahan tawa. Orang nakal di depanku ini bahkan berpura-pura seperti sedang bermain kartu. Sepertinya sebelumnya dia memang selalu mengganggu. Orang yang jujur sudah terbiasa dibuli. Baiklah, seorang kepala geng yang tidak terlihat di bawah sinar matahari masih ingin mengancamku. Sekalipun aku membunuhmu di depan umum sekarang. Setelah itu, tidak ada yang akan meminta pertanggungjawaban dariku. Anak muda, jangan terlalu angkuh. Pedang Nona tidak berada di sisimu. Masih berani berkata besar seperti orang lain. San Xiaochuan dengan cepat mencengkeram leher gadis nakalnya. Dengan sekejap cahaya putih. Gadis nakal yang awalnya berdandan tebal itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah pedang pendek dengan bentuk aneh. Bagaimana? Anak muda. Apakah kamu sudah memikirkan dengan matang? Jika kamu tidak mau bekerja sama, maka aku hanya bisa mengambil tindakan sendiri. Para siswa di sekitar melihat situasi semakin memanas. Mereka segera mundur beberapa langkah. Takut jika pertarungan selanjutnya akan menimpa diri mereka. Mataku terlihat agak serius. Kalau saja Lan Yuing ada di sini, tanpa pedang Nona di sampingku, kekuatan seranganku akan jauh berkurang. Jika aku tidak bisa membunuh sekali serang, konsekuensinya pasti akan sangat rumit. Ketika saya sedang menggerakkan energi pedang di dalam tubuh saya untuk bersiap melancarkan serangan, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Siapa yang bilang saya tidak ada? Suyi menoleh untuk melihat. Dia melihat Lan Yuing dengan wajah dingin.
Dia perlahan-lahan berjalan ke arah sini. Di sepanjang jalannya, kerumunan orang yang awalnya padat, segera menyebar. Takut akan terkena dampaknya. Bagaimana? Apakah San Xiaochuan masih mau menyerang? Masih ada waktu bagimu untuk berlutut dan meminta maaf sekarang. Sui merasa lega. Dia menghadapi preman di depannya. Namun, San Xiaochuan justru tertawa terbahak-bahak. Lemak di lehernya. Bahkan membuat kalung emasnya bergetar. Wanita cantik ini. Pasti kamu adalah bunga sekolah LAN yang mereka bicarakan. Kamu mungkin tidak tahu sejarah pengendalian pedangmu. Semalam, kamu terus bersama Nona yang ada di sampingnya. Selalu bersama. Orang-orang di sekitarnya bisa bersaksi. Memprovokasi perpecahan. Dan itu jelas-jelas adalah provokasi. Seketika, para bystanders di sekitar. Dalam hati mereka muncul pikiran seperti ini. Semua orang menahan napas. Ingin melihat bagaimana reaksi Lan Yuing. Kebanyakan orang yang hadir bertanya pada diri sendiri. Jika mereka menghadapi situasi seperti ini. Bahkan jika mereka tahu jelas ini adalah provokasi. Mereka sedikit banyak juga akan meragukan pasangan mereka. Oh, lalu bagaimana? Apakah kamu pikir saya tidak tahu? Dalam sorotan perhatian, Lan Yuing memberikan jawaban yang tidak pernah dipikirkan oleh kebanyakan orang. Jawaban yang tidak pernah terpikirkan. Provokasi kamu sama sekali tidak berpengaruh padaku. Aku sudah tahu sejak lama dia akan membuat kontrak dengan orang lain. Serangga musim panas tidak dapat berbicara tentang es. Hanya orang sepertimu. Katak di dasar sumur yang belum pernah melihat bakat tingkat es. Hanya akan berpikir semua orang sama seperti kamu. Penuh dengan pikiran kotor dan rendah. Sambil berbicara, Lan Yuing mendengus dingin. Tatapannya semakin dingin. Jadi, akhirnya kamu provokasi mereka berdua di sini. Apakah kamu ingin menghancurkan kelompok gelapmu itu? Membuatnya benar-benar musnah? Baiklah, baiklah, baiklah. Siswa-siswa tahun ini benar-benar satu lebih berani dari yang lain. Saya ingin mencoba seberapa kuat kalian yang baru saja bangkit. Burung-burung muda yang belum sampai 3 hari. Kalian bisa punya kekuatan apa? San Xiaochuan hanya tersenyum. Melihat penipuan yang ia lakukan, pemikiran Shang Guan hancur. Dengan langsung mengarahkan pedang tajam. Mengarah ke Sui dan 2 orang lainnya. Ini adalah pedang samurai dari timur. Dengan struktur yang mirip dengan pisau. Ini adalah senjata yang dirancang khusus untuk membunuh. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Dalam sekejap, bilah tajam mendekat. Sui mengulurkan tangan melindungi Cheng Ying di belakangnya. Dengan tangan kanan memegang pedang es ringan. Menghadap langsung ke arah bilah tajam yang datang. Di sekitar, banyak siswa berani yang sedang mengamati. Dia tidak bisa menggunakan aura pedang dalam skala besar untuk menghadapi San Xiaochuan. Namun, ini tidak berarti dia tidak memiliki cara lain. Pedang Jalan Raja. Sui menggerakkan pikirannya. Sebuah belati berbahaya yang awalnya menyerang tiba-tiba terhenti. Menjatuh secara vertikal ke tanah. Dalam jangkauan 100 meter. Sekelompok anak laki-laki dengan terkejut menemukan pedang perempuan yang mereka kontrakan. Saat ini ternyata kehilangan kendali secara bersamaan. Berubah menjadi berbagai jenis pedang panjang. Berbaring di tanah. Tidak hanya anak laki-laki ini. Bahkan Sui pun sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir, efek antara jalan yang benar. Paling banyak hanya akan membuat belati itu kehilangan kendali. Tak disangka akan membuat semua pedang perempuan kehilangan kendali. Jika ini terjadi di medan perang yang nyata, itu benar-benar akan menjadi senjata pembantai untuk membunuh banyak musuh. Sui memegang pedang embun jernih. Melangkah satu persatu menuju San Xiaochuan. Kau ingin melakukan apa? Aku memberitahumu. Aku punya seluruh geng chopper gong di belakangku. Kau berani memukuliku? Suatu hari saat berjalan di jalan, bisa saja dikelilingi oleh sekelompok orang. San Xiaochuan dengan menakut-nakuti Sui. Tubuhnya tanpa sadar mundur. Jujur saja, kau dan gengmu yang namanya aneh. Aku malas untuk mengurusnya. Tapi kesalahanmu adalah mengganggu aku dan ibuku yang hina. Aku selalu menepati janji. Karena sudah bilang akan membunuhmu untuk meluapkan amarah. Maka aku pasti tidak akan ingkar. Menghadapi teror berpura-pura dari San Xiaochuan, Sui hanya mencemooh. Jangan katakan. Itu adalah sebuah geng bawah tanah yang tidak bisa melihat matahari. Bahkan jika pasukan resmi dari Donghai datang, mereka tetap tidak bisa melindungi pecundang yang provokatif ini. Jangan bunuh aku. Membunuh adalah perbuatan kriminal. Sui mendekat langkah demi langkah. Akhirnya menekan San Xiaochuan. Hingga ke sebuah sudut. Pakaian di bawah San Xiaochuan basah kuyup. Disertai dengan bau busuk yang menyengat. Kerumunan yang berjarak ratusan meter. Semua tanpa sadar menutup hidung mereka. Kau benar. Membunuh adalah tindakan kriminal. Sui terus tersenyum sinis. Sepertinya mengejek San Xiaochuan. Baru ingat akan hukum saat mati di ambang pintu. Tapi saya hanya melakukan pembelaan diri. Tadi kau yang lebih dulu menyerang. Hal ini bisa dibuktikan oleh semua orang. Kakak Su, kakek Su. Saya salah? Anda memiliki kedermawanan yang besar. Anggap saja saya seperti kentut. Lepaskan saya. Saya orang kecil seperti ini. Membunuh hanya akan mengotori pedang Anda. San Xiaochuan sepertinya menyadari nafsu kematian yang mendekat. Berlutut di tanah. Menundukkan kepala ingin memeluk betis Sui merayu belas kasih. Begitu juga dengan orang yang membunuhmu dengan pedang.
Hanya akan mengotori pedang saya. Su Yi tampaknya merasa jijik dengan sikap lemah San Xiaochuan. Dengan ekspresi meremehkan, dia menyimpan pedang ringan. Dia berbalik, menghadapkan punggungnya ke San Xiaoan. Tampaknya dia memilih untuk melewatkan penjahat ini yang telah menantangnya berkali-kali. Terima kasih, Kakek Su. Saya akan pergi sekarang. Saya tidak akan datang ke sekolah lagi dan membuat mata Anda kotor. San Xiaoan berhasil meloloskan diri dari maut. Dia tidak peduli seberapa kotor lantainya. Dia langsung sujud. Dia membungkukkan badan dan membenturkan kepalanya beberapa kali. Tiba-tiba, ekspresi San Xiaoan berubah tajam sekali lagi. Sebuah pisau terbang yang disembunyikan di lengan keluar dari tangannya. Meluncur langsung menuju punggung Su Yi. Tindakan ini adalah cara kejam yang ingin merenggut nyawa. Sangat jelas, dia baru saja ingin membuat Su Yi lengah. Sikap sebenarnya adalah ingin menghabisi Su Yi. Pisau terbang itu meluncur kembali sejauh 3 kaki. Sebuah energi pedang merah tua tidak hanya membalikan pisau terbang itu sepenuhnya, bahkan langsung melukai tenggorokan San Xiaochuan. San Xiaochuan hanya merasakan tubuhnya condong. Dunia di depannya semakin kabur. Dia berusaha untuk melihat ke bawah, ingin mengetahui dengan jelas bagian tubuh mana yang terluka. Tetapi sebelum dia sempat menggerakkan matanya, waktu telah berhenti selamanya. Namun dengan energi pedang, tidak ada masalah ini. Baik bersih maupun efisien. Sangat berguna melawan orang munafik. Su Yi masih membelakangi San Xiaochuan yang terpotong menjadi 2. Tanpa menoleh, dia berkata. Mata San Xiaochuan membelalak. Sampai mati, dia tidak dapat memahaminya. Su Yi, seorang siswa yang tumbuh di Menara Gading. Mengapa dia benar-benar berani membunuhnya? Di dekat sana, pedang yang berubah menjadi belati itu juga kembali ke wujud manusia. Dengan wajah yang sama mengerikan, dia berhenti bernapas. Para siswa di sekelilingnya terdiam seolah mati. Kemudian mereka berlarian beramai-ramai keluar. Su Yi telah membunuh. Ayo lari, cepat. Seseorang sudah tewas. Su Yi tidak peduli. Seperti kelompok siswa yang ketakutan. Namun dia menatap Lan Yuing yang baru saja kembali ke bentuk manusia. Jangan lihat, mari kita cari tempat untuk beristirahat sejenak. Su Yi memeluk Lan Yuing ke dalam pelukannya. Dia dengan cepat menutup matanya. Wajah Lan Yuing sangat pucat. Jelas dia sulit menerima rasa bersalah karena membunuh. Su Yi dengan lembut menepuk punggung Lan Yuing. Mengangkat kepala, dia menemukan Cheng Yin yang wajahnya juga pucat. Jantung Su Yi berdebar berat seketika. Bagaimana dia bisa melupakan Cheng Yin, nona yang tumbuh di dalam tempat manis sejak kecil. Dia mungkin bahkan belum pernah melihat ayam disembelih. Tiba-tiba melihat seseorang mati di depan mata. Diperkirakan hatinya tidak bisa menahan dalam waktu singkat. Karena sesaat, Su Yi mengulurkan tangan kanannya. Ia bahkan langsung menarik Cheng Yin ke dalam pelukannya. Namun dengan cara ini, ia tidak memiliki tangan yang lebih untuk menutupi mata kedua orang itu. Saat ia ragu untuk meninggalkan tempat ini, untuk memberi mereka waktu sejenak, sebuah suara yang akrab, namun terdengar agak terburu-buru muncul di belakangnya. Teman sekelas Su Yi, kenapa kamu membunuh orang? Kepala sekolah. Orang yang mati di lantai ini adalah kepala preman terkenal di sekitar sini. Setiap tahun, ia menipu siswa-siswa sekolah kita untuk membunuhnya. Ada apa? Apakah Anda masih takut akan pembalasan? Su Yi berbalik. Ia mengangkat bahu kepada Chen Suhua yang datang terlambat. Jangan lihat Chen Suhua sekarang seperti Hong Wen. Ia tidak merasa bahwa Chen Suhua akan benar-benar berbuat apa-apa padanya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang memiliki bakat tingkat SSS di Bintang Biru selama 1000 tahun. Jenius arsitektur. Anda akan menerima perlakuan istimewa di mana-mana. Ini bukan masalah balas dendam atau tidak. Sekarang informasi sangat berkembang. Jika ada yang mengunggahmu ke internet, bagaimana jika menciptakan skandal besar? Chen Suhua mendengar kata-kata Su Yi. Hanya merasakan kegelapan di matanya. Su Yi tidak perlu memikirkan apapun setelah membunuh. Tapi dia bertanggung jawab untuk manajemen publik setelah itu. Kabar baik tidak keluar rumah. Kabar buruk menyebar cepat. Baru saja banyak siswa melihat keseluruhan proses dengan mata kepala sendiri. Sekarang, di internet mungkin sudah ada video HD yang beredar. Ingin menghapus semua video ini hingga bersih. Anggaran publikasi tahun ini pasti akan meledak. Dia awalnya masih memikirkan memanfaatkan hubungan Su Yi untuk mendekati gubernur. Sekarang malah jadi baik. Hubungan belum sempat dibangun. Atau malah datang lebih dulu. Setelah kejadian seperti ini. Jangan harap untuk promosi. Dia bahkan hanya bisa berharap untuk mempertahankan posisinya. Chen Suhua semakin marah saat memikirkannya. Namun tidak berani terhadap Su Yi. Bagaimana calon menantu gubernur ini? Terpaksa memaksakan senyuman. Jadi, kalian segera bersembunyi. Saya akan mencari cara untuk meminimalkan dampaknya. Su Yi mengangguk setuju. Kalau begitu, ini merepotkan Anda, kepala sekolah. Di luar ruang kontrak, 3 orang saling memandang. Bagaimana badai di luar akan mereda. Saat ini mereka tidak perlu khawatir lagi. Sebenarnya, Su Yi berniat kembali ke villa tua terlebih dahulu. Biarkan 2 gadis yang terlihat pucat itu beristirahat dengan baik. Setelah pulih, kontrak juga tidak terlambat. Namun Cheng Ying dan Lan Yuing serentak meminta untuk segera melakukan kontrak. Tak dapat menolak kedua orang itu.
Sui hanya dapat membawa mereka keluar pintu ruang kontrak. Untungnya, ada angin sepau-sepau di sepanjang jalan. Setelah kedua gadis itu menghirup udara segar sejenak, wajah mereka perlahan-lahan membaik. Namun sekarang, ada masalah yang sangat rumit di depan ketiga orang ini, yaitu ruang kontrak di Donghai nomor 1. Bagi ketiga orang ini, sangat kecil. Dalam keadaan normal, ruang kontrak cukup untuk 2 orang. Sama sekali tidak ada desain yang berlebihan. Ini sudah cukup bagi sebagian besar penguasa pedang. Sudah benar-benar mencukupi. Setelah semua, mereka hanya akan melakukan satu kontrak. Namun bagi mereka yang memiliki bakat di atas tingkat S, luas ruang kontrak menjadi kurang memadai. Setelah semua, saat mereka mengontrak jiwa pedang kedua, mereka memerlukan jiwa pedang pertama hadir. Sui melihat sekeliling pada Cheng Ying dan Lan Yuing. Keduanya bertubuh tinggi, terjepit di ruang kontrak. Takutnya benar-benar terjepit dalam arti fisik. Dia menghela napas. Dengan ada berdiskusi, Cheng Ying berkata, "Bagaimana kalau kita pergi ke ruang kontrak khusus lain kali untuk melakukan kontrak? Ruang di sekolah ini terlalu kecil. Saya khawatir tidak cukup tempat untuk kami bertiga. Bukankah ini tempatnya? Mari kita bertiga berdesakan. Segera selesaikan kontraknya." Cheng Ying belum berbicara. Namun, Lan Yuing tiba-tiba menolak usulan Sui. Sui tertegun. Menyadari dia memang agak bingung tentang hubungan rumit antara kedua wanita ini. Kedua orang ini baru saja di jalan, masing-masing memegang lengan satu sama lain. Meskipun tidak berkata sepatah kata pun, komunikasi mereka dengan tatapan tidak pernah terputus. Baiklah. Melihat kedua orang itu menatapnya dengan tatapan memohon, Sui menghela nafas dalam hati. Jadi dia setuju. Ruang untuk kontrak terlalu kecil. Untuk menyelesaikan kontrak, 3 orang secara fisik, dengan cepat menjadi berdesakan. Lan Yuing berada di sisi dalam yang jauh dari pintu masuk. Tubuhnya terus menggesek punggung Sui, membuat Sui merasa gelisah dan bingung. Yang lebih mematikan lagi adalah, ketika Cheng Ying juga masuk ke dalam ruangan, Sui menyadari bahwa dirinya sendiri juga bersaing dengan Cheng Ying untuk mendapatkan ruang yang terbatas. Setelah beberapa kerepotan, Cheng Ying akhirnya berhasil masuk ke ruang kontrak yang sempit. Ketiga orang ini kini sudah saling berpelukan. Sui bahkan bisa mendengar suara detak jantung yang semakin cepat karena ketegangan dari kedua orang itu. Tatapan ketiga orang itu saling bersilangan. Sebuah perasaan yang tak terungkapkan. Dengan cepat menyebar di udara. Bulu mata Cheng Ying bergetar, menjepit bibir tipisnya. Matanya menatap wajah yang hanya sejauh beberapa inci. Waktu seolah terhenti. Pipi putihnya yang mulus semakin memerah. Seperti bunga persik yang dicium lembut oleh sinar matahari terbenam. Mencerminkan wajahnya yang cantik. Mengungkapkan beberapa pemikiran hati. Suhu di dalam rumah perlahan-lahan meningkat. Sui mencium 2 aroma tubuh yang sedikit berbeda. 2 aroma yang harum itu bercampur menjadi satu. Ditambah dengan keadaan ketiga orang yang saat ini berpelukan erat. Membuatnya benar-benar sulit untuk mengendalikan diri. Hai, mari kita mulai. Sui batuk 2 kali. Melihat ke arah Cheng Ying. Ia berkata dengan suara pelan. Karena tidak bisa melihat ekspresi Lan Yuing di belakangnya, ia hanya bisa mencoba menanyakan pendapat kedua orang itu. Suara Lan Yuing yang baik masuk ke telinganya. Sui juga merasakannya pada saat yang sama. Sepasang tangan kecil sedang membelai punggungnya. Menenangkan pikiran dan perasaan. Saya akan mulai sekarang. Sekali coba, kedua kalinya lebih akrab. Formasi kontrak segera diaktifkan kembali. Rantai emas terus muncul di samping Sui dan Lan Yuing. Itu adalah simbol bahwa mereka telah menandatangani kontrak. Dan untuk mengontrak pengantin kedua, harus menghasilkan satu set rantai emas yang lengkap lagi. Memastikan Sui dan Cheng Ying terikat erat satu sama lain. Detik berikutnya, ketiga orang itu menutup mata secara bersamaan. Sebuah cahaya emas melesat keluar dari belenggu ruangan kontrak. Sekali lagi menarik perhatian banyak orang. Di luar ruangan kontrak, Chen Suhua sedang berbicara dengan seseorang untuk menangani situasi selanjutnya. Dia juga melihat cahaya emas ini. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tunggu, bukankah itu niat kontrak Sui? Tapi bukankah Sui sudah membuat kontrak dengan seorang wanita rendah diri? Chen Suhua segera merasakan ada yang tidak beres. Jika Sui telah membuat kontrak dengan 2 wanita rendah diri, lalu di mana harus menaruh putri gubernur? Dia merasa seolah ingin melepaskan orang-orang di sekelilingnya. Dorongan untuk langsung menuju kontrak demi mencari tahu. Namun melihat jurnalis di sekeliling semakin banyak, dia masih memilih untuk pergi terlebih dahulu. Mempertahankan reputasi sekolah. Sui membuka matanya dengan cepat. Sementara itu, tangan kirinya tiba-tiba muncul sebuah pedang panjang berwarna perak seluruhnya. Di bagian gagang pedang panjang itu, dihiasi dengan beberapa batu permata beraneka warna. Di antara semuanya, sebuah batu permata ungu yang paling bersinar. Di dalamnya juga terdapat batu yang berkilau dengan busur listrik. Penyebabnya adalah karakteristik eksklusif pedang petir ungu tingkat SS, tanpa pedang ke-6. Pedang pemecah batu.